Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-48. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Judul renungan kita hari ini adalah Sarana Kebaikan Tuhan, ditulis oleh Sean McAvoy. Sahabat Suara Kasih, seorang pemain sepak bola terkenal diwawancarai tentang keinginannya untuk menggunakan apa yang sudah diberikan kepadanya sebagai sarana untuk memperluas kerajaan Allah. Tujuannya mengingatkan kepada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang perbedaan antara hamba yang setia dan yang tidak setia. Hamba yang setia harus melakukan sesuai kehendak tuannya, bukan mengikuti keinginan mereka sendiri, dan tidak menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan kepada mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sudah banyak diberi, dan mereka menyadari bahwa pada akhirnya mereka menunggu untuk dimintai pertanggungjawaban atas pemberian itu. Saya senang dengan ayat renungan hari ini. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ungkapan setiap orang yang kepadanya banyak diberi dipadankan dengan akan banyak dituntut, sementara yang banyak dipercayakan dipadankan dengan banyak lagi dituntut. Minggu ini, setelah melihat dan membaca profil para atlet Kristen yang bermain, saya membaca kembali ayat tersebut secara keseluruhan, dan memberi saya pemahaman yang baru. Dulu saat saya memikirkan tentang kata diberi, saya membayangkan hadiah seperti mainan atau uang, sesuatu yang akan menjadi kepunyaan saya, yang bisa saya timbun, rusak, jual atau hilangkan. Tetapi saya mulai mendapatkan pemahaman baru, bahwa pemberian itu bisa berupa keselamatan, karunia rohani, bakat,
berkat finansial, kesaksian, keluarga, pengampunan, kasih, dan banyak lainnya. Sahabat Suara Kasih, apakah cara pandang Anda juga berubah tentang sesuatu yang diberikan menjadi sesuatu yang dipercayakan kepada Anda? Marilah kita renungkan. Seperti ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya, dan berharap ilmu tersebut bisa digunakan untuk sesuatu yang berdampak bagi dunia. Demikian juga seperti pemberian dari Tuhan dalam hidup kita, dengan harapan kita bisa memakainya untuk membangun dan memperluas kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa.
Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.